Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri dan sekarang kita masuk ke segmen Daily Review. Dan kebetulan di hari ini kita baru saja selesai menyaksikan The Batman Robert Pattinson, The Batman-nya Matt Reeves. Dan kurang lebih kita akan review singkat dan seadanya aja. Kita nggak akan terlalu membicarakan hal-hal teknis, tapi gue mau menceritakan bagaimana kerennya suasana dan juga tanggapan singkat kita terkait dengan film The Batman ini guys. Jadi kurang lebih kita cerita dari awal kita nonton The Batman dan masuk ke epicentrum di Jakarta ya kita ya. Masuk epicentrum benar-benar suasananya kita ambil di jam 20.45 dan itu suasananya benar-benar masih rame guys. Orang-orang tuh pada banjir antri nungguin The Batman ini, dan itu vibe film-film seperti ini, film-film DC itu jarang sekali kita rasakan untuk momen-momen terutama di pandemik ini. Jadi The Batman banyak menarik perhatian banyak orang termasuk kita juga. Jadi kalau banyak yang mengkotak-kotakan sebelum film dirilis, ada yang bilang film sampah padahal kaliannya belum nonton. Come on guys, nggak boleh mengkotak-kotakan, apalagi kita sebagai media. Jadi kita nggak ada mau memihak itu Marvel, mau memihak itu DC. Yang penting sekarang adalah kita YOLO, kita nonton film apa aja yang keren ya kita tonton aja. Kalau bisa jangan kotak-kotak lagi lah ya. Setelah kita menyaksikan film The Batman, inilah tanggapan kita terkait film Batman. Tapi ini adalah konten no spoiler, spoiler free, semoga kita bisa. Tapi ada satu spoiler yang wajib banget buat kalian ketahui. Ini apa? Ini tentang end credit scene dari The Batman itu tidak ada. Jadi buat teman-teman yang maksain pacarnya untuk tunggu dulu sampai petugas biskopnya ngelirik kalian, tenang, kalian setelah end credit scene, setelah film lampu bioskop dibuka, kalian boleh pulang karena tidak ada end credit scene dan di akhirnya cuma ada tulisan goodbye aja dari The Riddler. Dan sekarang mari kita ceritakan sedikit pendapat kita untuk The Batman. Jadi kurang lebih Batman ini menceritakan 2 tahun pertama dari Bruce Wayne menjadi Batman. Di sini kita akan melihat bagaimana proses dia mencari jati diri yang sebenarnya. Dalam 2 tahun pertama ini dia masih menjadi sosok pembalasan yang menyeramkan, menebar kengerian yang brutal agar para kriminalitas yang ada di Gotham City ini mikir 2 kali jika melakukan kesalahan. Ya kurang lebih dia ini menanamkan rasa takut kepada mereka yang mengancam bahaya yang di kota tersebut. Tapi di sini Batman belum mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di Gotham City. Jadi ini proses pembuktian dari seorang Bruce Wayne yang menjadi Batman di Gotham City di awal-awal karirnya sebagai The Dark Knight. Di dalam film ini kalian juga akan melihat bagaimana origin story dari Catwoman ataupun Selina Kyle. Jadi kurang lebih di sini adalah filmnya 2 karakter ini guys. Filmnya The Batman Bruce Wayne dan juga filmnya Selina Kyle Catwoman. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana bentukan chemistry mereka yang sangat keren, dan juga kita akan melihat kisah mereka di 2 sisi tapi tetap menyatu di akhir filmnya. Ada satu lagi kisi-kisi buat teman-teman yang mungkin belum nonton The Batman. Ini penting sekali karena di seluruh film The Batman nanti ada 5 karakter terkenal DC yang akan diperkenalkan langsung di film pertama dari Batman Pattinson ini guys. Jadi kalian segera nonton yang belum nonton karena ini sangat-sangat mendebarkan dan juga membuat kita penasaran. Selanjutnya untuk fighting skill, jadi salah satu nyawa untuk film ini sesuai dengan gambaran 2 tahun pertama dari Bruce Wayne menjadi Batman. Dia ini jelas masih remaja yang muda terbawa ego, bengis, dan sedikit star syndrome tentunya. Dari segi cerita, film ini menawarkan permulaan yang menakjubkan tapi memang belum sempurna, tapi nyaris guys, nyaris sempurna. Kalau kita berbicara perbandingannya adalah trilogi The Dark Knight, jelas The Batman belum bisa dibandingkan karena ini barulah awal dari perjalanan menakjubkan dari Batman Pattinson. Jadi belum ada triloginya, ini belum bisa kita compare satu lawan satu dengan The Dark Knight. Lewat film ini seorang Matt Reeves ingin mengenalkan Batman versi dirinya dari awal lagi ke penggemar baru dan juga menjangkau lebih banyak penonton baru yang tidak mau pusing untuk nonton film Batman lainnya lagi. Jadi buat teman-teman yang gak pusing untuk memahami dunia DC, kalian nonton The Batman ini bisa sekali memulai dari awal lagi sekarang. Cepat kalian nonton film ini atau kalian terlambat nanti ketika ia memulai film keduanya guys. Juga terkait Batman yang digadang-gadang sebagai gambaran Batman sang detektif terbaik sejauh ini, menurut kita cukup pantas. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena memang ini sepanjang film kita akan melihat proses Bruce Wayne ini belajar menemukan teka-teki menarik dari seorang The Riddler. Artinya meskipun di film ini dia terlihat sedikit kurang kompeten dari berbagai sisi, namun perlu diingat kalau di film ini Bruce Wayne ataupun Batman ini lagi proses belajar, dan juga kalian perlu ingat lawannya itu adalah seorang The Riddler, The Riddler.
The Riddler jelas adalah karakter super villain yang sangat unik dan juga kuat, apalagi soal teka-teki dan juga detektif sangat jelas di sini Bruce Wayne masih cukup kalah jauh dari The Riddler, apalagi ini film pertamanya sekali lagi. Jadi balik lagi, seorang Matt Reeves ini berani membuat pernyataan kalau Batman ini adalah Batman World Greatest Detective cukup masuk akal menurut kita, karena sejauh ini tidak ada film Batman yang lebih spesifik memperlihatkan sisi detektif dari Batman selain film The Batman ini guys. Sekali lagi ini adalah landasan dasar Bruce Wayne dan juga Batman yang jauh lebih humanis di film selanjutnya. Setelah kita menyaksikan film ini, kita jadi tahu dengan alur yang sudah kita lihat ini diatur untuk film trilogi guys. Jadi jelas sekali kita melihat bagaimana perkembangan karakter dari Bruce Wayne, Pattinson dan juga Batman ini. Dari awal dia ini labil, main hakim sendiri dan juga lebih mengedepankan menyeramkan dan dengan caranya yang sangat brutal. Tiba-tiba nanti di akhir film dia terbangun karakter dengan cukup baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tentu ini bukan spoiler ya. Menurut kita ini adalah langkah awal bagaimana Matt Reeves membentuk film ini menjadi trilogi dan akan sangat dahsyat di film yang kedua dan juga ketiga nantinya guys. Selain itu, cara dari Matt Reeves mendelivery cerita The Batman menurut kita sangat luar biasa. Di sini Matt Reeves tahu cara membawa karakter ini bagaimana. Dengan nuansa yang dark, film ini tidak terlalu mengeksplorasi masa lalu Bruce Wayne apalagi soal kematian ayahnya, tapi di sini lebih menunjukkan pesona Batman yang jenius dalam memecahkan teka-teki dari seorang The Riddler. Yang semakin menarik dari cerita ini adalah Bruce Wayne yang menjadi karakter utama justru menjadi masalah utama yang ada di film ini, yang nantinya kalian akan sadar kalau kalian sudah menyaksikan film ini guys. Jadi jelas pengelolaan cerita yang disajikan oleh Matt Reeves dan juga tim menurut kita sangat jenius. Ingat sekali lagi, ini bukanlah film detektif, jadi kalian tidak bisa bandingkan dengan Sherlock Holmes ataupun Detektif Conan, karena memang fokus di film ini juga membawa Batman menjadi seorang superhero yang tadinya ia masih abu-abu antara anti-hero atau si main hakim sendiri, tapi di akhir filmnya kita akan melihat bagaimana karakter ini terbangun dengan landasan di film pertama ini yang sangat kuat menurut kita guys. Dan untuk film yang kedua, Matt Reeves tidak lagi bersusah payah menyampaikan cerita baru untuk karakter satu ini. Semua jelas sudah paham. Yang tidak bisa lepas dari film The Batman ini atau nyawa dari film ini adalah dari segi sinematografinya yang dibuat oleh Greig Fraser. Greig Fraser di sini benar-benar menakjubkan dengan The Batman. Ia berhasil membawa nuansa seram dari sosok Batman itu sendiri. Bagaimana di sini ia mendelivery tone gelap, kumuh dan juga seram dari bawah kota Gotham di sini. Pesannya benar-benar sampai ke penonton. Ini jelas membuat estetika indah yang melengkapi bagian perjalanan dari seorang Batman. Semua jelas sudah tahu siapa itu Batman, ternyata dimanfaatkan dengan sangat baik di dalam film ini. Sudut-sudut dan juga pengambilan gambar ke tempat-tempat gelap dari sudut pandang para penjahat yang ngeri dengan sudut tersebut tersampaikan dengan sangat baik guys. Lewat film ini penonton jadi tahu kalau Batman menjadi momok yang sangat mengerikan di Gotham City. Kamera juga sering ditempatkan dari cara menampilkan berbagai perspektif dari karakter masing-masing. Ya memang sebenarnya kita tidak kaget lagi dengan duet maut Matt Reeves dengan Greig Fraser ini, karena Greig Fraser sendiri sangat sukses dengan film Dune, The Mandalorian, dan sekarang bahkan akan sukses di film The Batman. Dan menurut kita The Batman layak untuk mendapatkan penghargaan nantinya di festival-festival film. Kalau kita sudah berbicara soal sinematografi, juga tidak ketinggalan lagi dengan scoring dari film The Batman ini yang sangat aduhai. Ini berkat tangan dingin dari seorang Michael Giacchino yang benar-benar luar biasa dan paling menonjol di sepanjang filmnya guys. Dengan ritme yang konsisten sampai filmnya berakhir, ada sesuatu yang khas di setiap aksi puncak dari The Batman. Ia benar-benar cerdas menempatkan elemen musik di mana adegan tenang hingga ke adegan yang mendebarkan yang Batman yang sedang ganas-ganasnya. Bahkan scoring dari The Batman ini terngiang-ngiang di kepala kita bahkan sampai kita meninggalkan bangku bioskop. Selanjutnya untuk acting dari setiap karakter benar-benar mendominasi dari film ini, terutama untuk Robert Pattinson sebagai Batman Bruce Wayne. Dia benar-benar berhasil menggambarkan bagaimana sosok Bruce Wayne yang benar-benar masih dendam membara terkait kematian dari kedua orang tuanya, dan dia di sini hanya ada Alfred saja, dan Alfred juga ditonjolkan bahwa dia ini mengajarkan pertarungan dengan seorang Bruce Wayne, dan Bruce Wayne di sini benar-benar berhasil mendelivery peran dari Bruce Wayne yang ada di DC Comics. Menurut kita Robert Pattinson ini benar-benar terlahir sebagai Batman, dan kita sangat sayang kenapa baru sekarang yang menjadi Batman, kenapa nggak kemarin-kemarin. Dan ya
ini sangat menarik dan kita sangat penasaran untuk melihat aksi dari Robert Pattinson lagi, dan jelas tidak perlu kita pertanyakan lagi bagaimana aktingnya guys. Begitu juga dengan sosok Zoe Kravitz sebagai Catwoman. Selena Kyle di sini ya benar-benar memainkan karakternya dengan sangat baik, dan di sini benar-benar menggambarkan bagaimana sosok Catwoman yang ada di DC Comics kalau kalian sering membaca komik-komik dari DC guys. Juga untuk Paul Dano sebagai The Riddler benar-benar menggambarkan Riddler yang sangat baik. Bahkan bisa dibilang tidak perlu dikomentari lah untuk acting mereka. Setiap karakter benar-benar menempatkan acting mereka dengan sangat baik. Paul Dano dengan Riddler, Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon juga sangat baik, Colin Farrell sebagai Penguin juga sangat luar biasa. Dan untuk kelas film Hollywood kita tidak perlu membicarakan ada acting kaku dan enggak ya. Memang di sini mereka benar-benar ditempatkan dengan sangat sempurna oleh Matt Reeves dan juga timnya guys. Untuk adegan yang kita sukai dari film The Batman ini sebenarnya ada banyak sekali. Salah satunya adalah ketika para penjahat ini melihat ke sisi kegelapan, dia seolah-olah melihat ada Batman, dan itu benar-benar tersampaikan dengan baik kepada kita. Tapi yang benar-benar favorit adalah aksi kejar-kejaran antara Batman dengan Penguin. Di sini ketika Penguin mengira kalau Batman itu sudah meledak dengan mobilnya, tiba-tiba dia meloncat dari ledakan tersebut, dan dengan pengambilan gambar terbalik seperti itu dari sisi pandang Penguin itu benar-benar keren dan menakjubkan. Meskipun ini juga mengingatkan kita dengan film Black Panther, tapi ini di level yang berbeda guys. Dan juga untuk sisi negatif dari film ini memang cukup sulit untuk mencari sisi negatifnya, karena memang sekali lagi ini adalah film DC dengan segala keciri khasannya. Tidak bisa kita membandingkannya dengan film-film di luar DC dari Marvel dan yang lainnya lah, karena memang karakter juga ciri khasnya jauh berbeda guys. Mungkin kalau dipaksa untuk mencari kelemahannya, mungkin yang sedikit mengganggu adalah dari segi durasi. Dan kalau kita lihat dari sisi kanan kiri banyak penonton yang nahan pipis, banyak juga yang keluar dari bioskop pipis dulu terus kebutan lari-lari ke bioskop lagi. Menurut kita dari segi cerita dan juga dialog dan yang beralur sedikit lambat bisa saja dipercepat untuk tidak sampai durasi hampir 3 jam, dan bisa saja ditambal untuk adegan ini yang tidak perlu bisa dibuang atau apapun lagi. Tapi sekali lagi kita sangat memaklumi karena ini adalah film tentang detektif, dan juga ini adalah film pertama dari Batman Pattinson yang mungkin akan dibuatkan trilogi. Bisa saja ini semua cerita dipaksakan masuk ke dalam, dan kita dipaksa untuk paham setiap karakter seperti Catwoman, The Batman, The Riddler, bahkan ada beberapa karakter misterius yang nantinya kalian harus nonton dulu. Ya jadi wajar, sekali lagi ini adalah film pertama, jadi untuk durasi 3 jam tidak terlalu mengganggu untuk kita yang benar-benar pecinta dari DC Comics dan juga DCU tentunya. Selanjutnya yang juga sedikit mengganggu kita adalah tentang chemistry antara Catwoman dan juga Batman. Memang di sini kita lagi-lagi memaklumi, tapi untuk hubungan mereka ini masih sedikit kaku dan tidak terlalu dekat. Tapi lagi-lagi kita memaklumi karena fokus cerita ini adalah tentang masalah dari Batman, The Riddler, dan juga Catwoman punya masalah sendiri. Jadi wajar secara alami Matt Reeves ini tidak terlalu membuat mereka ini terlalu mesra dan sebagainya lah, karena ini fokusnya adalah tentang masalah besar yang di Gotham City, jadi nggak ada waktu mungkin ya untuk cinta-cintaan. Tapi lagi-lagi kita masih berharap di film kedua nanti Catwoman bakal balik lagi dan akan menjadi love interest dari The Batman ataupun Bruce Wayne. Kesimpulannya, The Batman adalah tentang persepsi, baik itu pandangan Batman tentang ngebalas dendam atau ide dari keadilan Riddler. Setiap orang di film ini memiliki sudut pandang yang berbeda yang mewarnai penanganan dan juga reaksi mereka terhadap setiap situasinya. Jadi jelas ketika kita menyaksikan film ini ada banyak sekali yang relate dengan kejadian ini. Ada yang membela Riddler dan ada juga yang membela Batman, dan ini sangat menarik ketika kita menyaksikan film ini guys. The Batman adalah film Batman yang sangat luar biasa. Ini adalah permulaan yang sangat keren, dan kita belum bisa bilang kalau ini adalah film Batman yang terbaik karena kita harus melihat triloginya dulu baru kita bisa mengatakan kalau ini adalah film Batman yang terbaik. Tapi untuk calon film Batman yang terbaik, jelas ini adalah salah satu-satunya calon Batman yang terbaik nantinya guys. Semoga saja. Dan sekarang kita harus bersabar dan menunggu triloginya lagi guys. Dan di review kita memberikan skor untuk The Batman adalah 90 dari 100 untuk The Batman ini. So buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor terbaik kalian untuk The Batman? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, sampai di sini dulu review kita, dan ini hanya spoiler free, artinya tidak ada spoiler-spoiler yang ada di video ini, jadi aman. Jadi nanti kedepannya kalau
memungkinkan kita mendapatkan sumber yang menarik, kita akan bahas breakdown scene per scene dari film The Batman, dan kita akan mencari teka-teki menarik yang sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas. Oke, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.